Dari ini adalah seri kita yang ke-10 ya. Kita udah diam-diam udah 10 kali diskusi ya lewat Zoom. So, tapi sebenarnya sekali lagi EKG dasar seri ini adalah untuk teman-teman yang basic ya, bukan untuk teman-teman yang advance ya. Oke, and then kita mulai. Oke, so sekali lagi untuk nomor 1 coba. Saya kira teman-teman semuanya udah udah bikin kan? Mungkin bisa dijawab di chat kira-kira. Sinus apa enggak? Ayo. Maaf ya kalau ada suara anak kecil sedikit nih karena saya sambil ngomong jarak jauh. Oke, irama sinus apa enggak? Irama sinus. Very good. Semuanya irama sinus. Berapa kali per menit? Karena lihat irama sinus karena tambah ada satu PN, ini P-nya ya. Ini P-nya. Oke. Ini P-nya, ini QRS-nya. Ini QRS. Ini juga P1 QRS. 1 P, 1 QRS. 1 P, 1 QRS irama sinus. Berapa kali per menit kira-kira? Ini kurang dari 3 kotak ya. Kita sekitar 110-120 kali per menit. Aksesnya normal enggak? Aksesnya normal enggak? Satunya negatif, ya. AVF-nya positif. Oke, so aksesnya RAD. Kemudian langkah selanjutnya kita melihat apa? PR interval. PR intervalnya kira-kira normal enggak? Untuk teman-teman. Kalau hitungan saya sih kayaknya pas 5 kotak ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, pas 5 kotak, betul. Berarti kita masih anggap sebagai normal. Kemudian, langkah selanjutnya, setelah PR interval, kita melihat ada GRS lebar atau enggak. Kita lihat di V1, ada enggak GRS lebar? Tampak ya, ada deh. Ini adalah suatu RBBB. Dan kita lihat, pastikan kalau di sini kita anggap sebagai RBBB, kita lihat di sini ada tidaknya white S di sini. White S di sini, di V5, V6. Ya. Di 1 sama AVL juga ada white S. Ya. Jadi ini khas mengarah ke suatu RBBB. Ya. Ini kok ada Mbak Umi, nggak kedengeran. Suara saya kedengeran ya? Buat teman-teman yang lain. Oke, very good. Mungkin ada settingan sesuatu, mungkin ada yang bantu, saya nggak tahu caranya. Oke, jadi irama sinus tadi 110 kali per menit aksis RAD dengan PR interval normal, kemudian ada RBBB, ya RBBB. Kemudian masuk ke hipertrofi atrium maupun ventricle. Hipertrofi atrium melihat paling gampang di mana? Di lead V1, lihat P-nya. Nah, saya kira masih normal, ya. Tidak tampak ada terlalu ke bawah atau terlalu ke atas. Kan harusnya dia gini, ya, ke atas sama ke bawah sama. Ya, jadi tidak ada hipertrofi atrium. Hipertrofi ventricle, ada nggak? Ada yang menganggap ada hipertrofi ventricle? Teman-teman? Ada yang jawab ada hipertrofi ventricle? Nggak ada ya. Jadi pada pattern RBBB, R per S lebih dari 1 di V1 ini bukan suatu RVH. Ini adalah patternnya RBBB. Jadi tidak bisa kita anggap sebagai right ventricle hypertrophy. Kecuali, ada kecualinya ya. Tapi pada biasanya tidak bisa kita anggap sebagai RBBB secara umum. Jadi kalau teman-teman yang masih basic RBBB, udah tinggalkan pikiran tentang assessment tentang right ventricle hypertrophy. Ya. Kemudian kita masuk ke langkah ke-7, yaitu ada tidaknya coronary artery disease. Nah, kita lihat, yang pertama kita cari ST elevasi. Dan kita lihat ada ST elevasi enggak? Teman-teman lihat ada ST elevasi? Oke, very good. Mbak Nindi ada lihat ini, lihat di V1, V2. V1 juga ada ya, tapi memang nggak terlalu signifikan banget. V3 jelas banget ya. Kemudian V4 ini sebenarnya masih V4 ini memang bukan ST elevasi tetapi suatu tol T ya. Ini tol T. Ini juga ke tol T ya. Kemudian ada yang lain di mana? Di inferior juga ada. Nah, ini semuanya ST elevasi. Nah,
Jadi STEMI-nya adalah anterior dan inferior. Nah, kenapa kok anterior juga kena? Bukan anteroseptal karena di V4 ada tol T. Jadi saya anggap sebagai suatu STEMI anterior dan inferior ya. Saya kira teman-teman sudah oke banget ya. Jadi nggak terlalu susah ini ICQ yang ini. Oke, sekarang kita menginjak nomor 2. Oke, pertanyaan pertama secara basic selalu irama sinus apa enggak, teman-teman? Irama sinus apa enggak? Sinus. Oke, ada yang enggak setuju dengan jawaban Mbak Nidi? Sinus apa enggak? Semuanya sinus. Oke, very good. Kenapa sinus? Karena walaupun ini tidak sangat jelas banget, tetapi kalau kita cermati jelas di sini ada gelombang P ini. P, 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 P. Ya. Ini juga P. Nah, ini juga P. Ini juga P. Ada satu P yang diikuti oleh satu QRS. Berarti irama sinus. Yaitu P-nya positif di Li2 dan negatif di AVR kan. Nah, berarti irama sinus. Berapa kali per menit kira-kira? Sekitar 140 kali per menit ya. Karena kita lihat dua kotak besar lebih sedikit ya, 140 kali per menit. Aksesnya normal ya, satu positif, AVF negatif, duanya negatif. Jadi apa? LAD, very good. Aksesnya LAD. PR interval normal apa enggak? PR interval saya kira normal. GRS lebar di V1 ada? Enggak ada. GRS lebar di V6 ada? Enggak ada. Ada enggak GRS lebar di V6? V5, V6. Ada enggak? Tidak ada. Tapi apa? Ada yang melihat sisi lain dari GRS lebar? Ya, walaupun di V5, V6 tidak ada RBBB, QRS lebar di V1 kan nggak tampak, ya kan? Di V5, V6 nggak tampak, tapi ingat, jangan berhenti di situ saja, tapi lihat juga di 1 dan AVL. Nah, karena saya sudah terangkan untuk apa namanya teman-teman di barusan yang tadi pagi saya share tuh tentang soal 150 bahwa LBBB juga memenuhi kriteria kalau bentuk M-shape ini di 1 dan AVL. Jadi ini adalah bentukan suatu LBBB ya. Ada enggak hipertrofi atrium? Hipertrofi atrium kemungkinan ada karena ini LA-nya agak lebih banyak ke bawah ya. Ini lihat banyak ke bawah. Walaupun di Li2 enggak begitu jelas, tapi mungkin ada left atrial abnormality. Kemudian koroner, ada enggak koroner? Nah, satu hal teman-teman, ketika ada suatu LBBB, maka kita harus sangat hati-hati membilang suatu koroner. Pada LBBB, poor airway progression kadang-kadang yaitu bagian dari LBBB, karena memang pada V1, V2, V3 kadang-kadang airnya enggak naik tinggi. Jadi ya boleh aja sih disebut poor airway progression, tetapi apakah itu suatu implikasi klinisnya nggak begitu jelas ya pada LBBB ya. Jadi koronernya menurut saya tidak bisa kita baca dengan terang karena pattern LBBB yang membuat kita tidak boleh membilang iskemia gitu, atau kecuali STEMI. Ya, STEMI pada LBBB kalau teman-teman baca lagi, saya pernah share di video juga ada namanya kriteria segar busa, di mana pada ECG ini nggak ada ya. Jadi ini LAD, LBBB, dan curiga suatu left atrial abnormality ya. Saya lupa nulis left atrial abnormality. Nah, itu. Oke, kita masuk ke ECG berikutnya, nomor 3. Ayo, ini irama sinus apa enggak menurut teman-teman? Nomor 3. Sinus. Sinus manis apa sinus tapi? Sinus manis apa sinus tapi? Sinus manis. Ada yang lain? Yang berpikir lain? Sinus manis. Sinus bradikardi. Oke, very good.
Rata-rata menyebut sinus bradikardi. Semuanya betul? Please, setuju semua dengan sinus bradikardi? Oke, nanti kita lihat ya, apakah benar-benar sinus bradikardi apa enggak ya. Irama sinus, oke, saya setuju ini irama sinus. Karena ada satu P diikuti oleh satu KS. Tetapi apakah betul-betul suatu sinus bradikardi? Itu yang masih harus dipertanyakan ya. Karena ya, lihat teman-teman maaf melihat gelombang T dari hampir semua lead ini. Teman-teman melihat ada yang aneh enggak di gelombang T-nya? Contoh, misalnya di lead gelombang T di sini nih. Di V2. Lihat, ini kayak ada gelombang T, ini sebenarnya gelombang T-nya tuh ini. Ya, tetapi dia ada sesuatu yang menumpuk di atas gelombang T ini. Apakah itu? Ini adalah gelombang P. Lihat, bentukan yang lain, misalnya di lead 3. Ya, gelombang T-nya bukan gelombang T yang biasa kita dapatkan, di mana gelombang T-nya biasanya kan gini. Nah, gitu. Ini gelombang T yang aneh bentuknya. Dan ketika kita lihat di sini, ini tadi, ini sayangnya udah tak coret ya. Yang khas banget nanti di V5. Misalnya sebentar. Di V2 ya. Ini jelas gelombang T-nya tidak normal. Nah, saya agak lupa caranya menghapus ini biasanya. Sebentar. Eraser mungkin. Oke. Nah, lihat ini ya. Pen. Oke. Lihat ini. Delete V2 ini. Ini adalah gambaran gelombang T yang dia ternyata ada sesuatu di sini. Apakah itu? Ini adalah suatu gelombang P dari PAC. Prematur atrial contraction. Tetapi kok tidak ada QRS-nya? Betul, Mbak Nindi, bahwa ini ada suatu yang tidak ada impuls dari atrium, tetapi tidak diteruskan ke ventricle. Ya, jadi ada blok. Non-conducted namanya. Ini adalah irama sinus non-conducted, yang non tidak diteruskan ke GRS. Ya. Jadi karena ini udah seri ke-10, jadi kita mulai agak yang susah-susah sedikit ya. Biasanya kan kita gampang-gampang aja, tapi ini tak campur antara yang dasar sama yang agak intermediate. Itu. Membedakannya dengan AV block derajat 2/1. Ayo, membedakannya gimana? Mungkin ada teman-teman yang tahu? Gimana membedakannya? Kalau seperti ini memang agak sulit sedikit ya, tetapi kalau misalnya dia tidak satu, kemudian ada PAC non conducting, satu PA non conducting akan lebih mudah, ya jelas. Tapi kalau dia AV block, dia P-nya tidak mungkin numpuk di atas gelombang T. Biasanya gelombang P-nya tetap di sini kan, ngerti nggak maksudku? Tetapi tidak diikuti oleh QRS. Ngerti nggak maksud saya? Jadi P-nya tetap di sini, tapi yang di sini tidak nyambung ke ventricle karena ada blok di situ. Nah, kalau ini numpuk di sini, nah, biasanya ini bukan suatu AV block. AV block dia tempatnya agak di setelah gelombang T. Biasanya seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut ya ke nomor 4 ya. Oke, nomor 4 ini terdiri dari A, B, C, D. Nah, jadi sebenarnya pertanyaannya adalah ada satu yang berbeda daripada yang lain. Yang mana tuh? Nah, coba dari A, B, C, D ini ada satu yang bukan seperti yang lain. Yang mana kira-kira? Yang B? Apa yang C? Yang D? Oke, kita lihat. Yang A ini apa? Yang A ini? Yang A ini apa? Sinus enggak yang A? Yang A sinus apa enggak? Itu pertanyaan saya. Sinus enggak? Oke, bukan. Ya.
Terus apa ini? Kira-kira bukan sinus. Very good. Kalau bukan sinus apa kira-kira? SVT. Ada yang lain? SVT. Ada yang lain? Oke, ada yang jawab flutter. Coba teman-teman lihat. Kira-kira ini SVT atau flutter? Yakin? SVT? Apa mau berubah pikiran jadi flutter? SVT. Oke, jadi memang di sini nomor 2 ini tidak tampak ada gelombang P yang jelas. Very good. Ya. Tetapi kalau kita lihat dengan seksama ya, di lead 2 ini ada gelombang flutter. Ya. Ini adalah gelombang flutter di lead 2 ini. Flutternya adalah 2:1. Karena 2:1 memang dia tidak khas seperti flutter yang di bawah. Lihat, yang di D, ini jelas atrial flutter kan? Kelihatan nih. Ngerti nggak maksud saya? Nah, tapi yang di A ini 2:1. Kalau yang di D berapa? 1, 2, 3, 4. 4:1, kadang-kadang 1, 2, 3. Kadang-kadang 3:1, atrial flutter. Tapi yang di A ini memang 2:1. Yang D ini 3:1 atau 4:1. Ketika 2:1 memang tidak terlalu jelas banget. Ya, ini memang agak advance sedikit. Tapi atrial flutter termasuk bagian dari SVT, itu betul, tetapi berbeda dari SVT yang biasanya. Ya, SVT yang biasanya kan yang kita maksud biasanya paling sering adalah suatu AVNRT. Ya, tapi ini murni atrial flutter 2:1. Yang ini 4:1, 3:1. Terus kalau yang ini B, kira-kira sinus apa enggak yang B? Yang B juga sama. Ini adalah atrial flutter juga ya. Sorry ya, ini memang sudah agak advance sedikit ya. Kita lihat atrial flutternya adalah ini. Kita lihat ini. Ini. Ini, ini, ini. Ini. Jadi ini 3:1. Nah, kalau yang C jelas bukan atrial flutter, ini adalah irama sinus takikardi. Ya, ini P-nya, QRS, ini T. Nah, jadi ABD ini adalah atrial flutter, yang C adalah sinus takikardi. Yang D, bukan atrial fibrilasi. Bukan, karena gini, kalau atrial fibrilasi maka tidak ada pola. Tidak ada pola. Ya, lihat nih. Ini tidak ada pola. Tapi kalau atrial flutter dia ada pola. Tep. Ya. Ini pas panjang, pas pendek. Ini. Nah, terus ini. Nah, jadi ada ini atrial flutter kan ada dua. Ada yang variabel blok. Ya ini yang termasuk variabel blok yang D. Yang ini yang bloknya tetap 2:1, ini 3:1 terus. Karena itu dia sama terus. Oke. 3:1, 2:1 ya sama. Lihat gelombang P-nya dan 1 QRS. Nah, kalau yang atas ini kan 2P, 1 QRS, berarti 2:1. Kalau ini 1, 2, 3, 3:1. Kalau ini 1, 2, 3, 4. Berarti pas di sini 4:1. Pas di sini 1, 2, 3, 3:1. Pas di sini 1, 2. Atau ini 1, 2. Berarti 2:1. Jadi ini bervariasi yang di D ini. Terus tadi ada Mbak siapa itu tanya tentang atrial takikardi dengan sinus takikardi ya. Beda. Kalau atrial takikardi kan jelas bukan dari P sinus. Ya, kalau sinus takikardi ya
berasal dari P sinus, P yang biasanya. Cuma ketika pada teman-teman dapatkan ini, udah di sini dapat di sini seperti ini ya. Ya, kadang-kadang kita kalau mau memastikan ini sinus atau atrial ya agak sulit ya. Tapi kalau gelombang P-nya kira-kira P positif di lead 2, di lead lain juga seperti sinus yang lain. Nah, itu kita anggap sebagai sinus takikardia. Terus apalagi? Kenapa atrial flutter lebih berbahaya? Jelas karena berarti rate-nya akan sangat cepat. Rate atrial berapa? Kan sampai 300 kali per menit. Kamu bisa bayangkan ketika jantung berdenyut sampai 300 kali per menit, apa yang terjadi? Oh, berarti kan cepet banget. Mungkin enggak pada waktu itu ada fase diastolik yang baik. Pasti enggak ada. Enggak ada fase diastolik yang baik. Jadi pada yang 1:1 itu jelas lebih berbahaya ya. Oke, kita masuk ke nomor 5. Oke, nomor 5, teman-teman bisa lihat. Oke, coba sekarang tak tanya lagi. Dari 1, 2, 3, 4, mana yang berbeda dari yang lain? Mana yang berbeda dari yang lain? Yang A, B, C, atau D? Ayo. Iya. Mohon maaf kalau ada suara-suara. Yang B, very good. Kenapa? Karena yang jelas yang atas ini adalah atrial flutter. Ya, lihat ini. Tek, atrial flutter. Yang C juga atrial flutter. Yang D juga atrial flutter. Very good. Kalau yang ini apa? Yang ini gampangnya kita sebut sebagai SVT. Nah, ya. Yang B, SVT. Karena nggak ada gelombang P-nya, gergajinya nggak ada kan? Kalau yang ini ada, ini ada, ini SVT. Nah, oke, lanjut ya. Nanti kalau belum begitu jelas, ini akan saya share di YouTube kan? Nanti diulang lagi. Oke, sekarang ini yang nomor 6. Teman-teman bisa lihat irama sinus apa enggak? Sinus, karena ada 1P dikali 1 GRS. 1P dikali 1 GRS. Ya. Berapa kali per menit? Ya kalau enggak, karena irregular ya teman-teman lihat ya di rata-rata ya, mungkin sekitar 60-an kali per menit lah ya. Atau 55 kali per menit. Ya. Jadi 1 menit ada 10 6 kotak besar, airnya ada berapa kalikan 10. Ya, itu jadi totalnya seperti itu. Aksis normal enggak? 1 positif, AVF-nya negatif. 2-nya positif apa negatif? Lebih banyak positifnya ya, jadi saya kira masih normal. PR interval. Nah, ketika di PR interval kita akan lihat kelainannya ini apa. Iya, sayang. Sebentar. Oke, very good. Dokter Si sudah bilang ada AV block. AV block. AV block apa total AV block? Nah, kita lihat di sini. Lihat nih. P, ini makin panjang. P lagi. Ada P yang tidak diikuti oleh GRS. Ya. Lihat ini P. Ini P. P tidak ini makin panjang. Nah, kemudian di sini ini. Tapi di sini P-nya tidak begitu jelas ya. Itu ada P yang tidak diikuti oleh GRS. Nah, terus apa ini? Ini juga. Nah, ini tidak diikuti oleh GRS. GRS-nya hilang. Ini GRS-nya hilang di sini. Kalau di sini, nah, bukan, ini bukan P ya ini ya. Nah, ternyata ini di sini, oke. Dia mungkin mau jalan lagi di sini sebenarnya. Ini adalah, oke. Udah tak lihat. Ini adalah namanya PAC, Mbak. Jadi ini ada AV block, tapi ada PAC-nya. Ini prematur atrial
contractions. Ya. Jadi ketika dia P-nya mau muncul di sini, mungkin mau muncul di sini, dia keduluan oleh PAC. Jadi ini adalah AV block derajat 2 mau bit 1 dengan ini PAC-nya di sini nih, PAC. Lihat ini. Ini berarti bukan P ya, maaf ya. Karena ternyata tak lihat lagi ini PAC. Iya. Oke. Terus apa yang kita lihat lagi? Hipertrofi ventricle ada enggak? RBBB ada enggak? Enggak ada ya. Hipertrofi ventricle tidak tampak. Kemudian adanya apa? Ada suatu koroner, ada enggak gangguan koroner? 10 menit. Ada gangguan koroner? Very good. Ada ST elevasi. Jangan T inversi tok. Ini ST elevasi loh ini. Nah, di inferior. Jadi ini adalah AV block derajat 2 mau bit 1 dengan recent STEMI inferior. Ya. Oke. Nah, oke. Nomor 7 lagi. Pertanyaan yang sama. Dari A, B, C, D, kira-kira mana yang tidak sama? D. Oke. Apa bedanya A, B, C, D? Mbak Nidi, coba. Yang A apa yang A? Yang A, VT. B, VT. C, VT lagi. Yang D, relatif lebih sempit. Ya. Oke. Kalau teman-teman lihat, ya ini memang soalnya agak menjebak. Jadi sesi ke-10 ini ada menjebak sedikit. Teman-teman sudah tepat banget bahwa ini adalah VT. Kita semua setuju ini VT. Ya. Kemudian ini gimana? Nah, ini kita setuju ini suatu VT. Oke. Kalau yang ini gimana nih? Nah, ini. Ya, ini QRS-nya memang tidak terlalu lebar ya, tidak terlalu lebar. Tetapi kayak ada gelombang delta di sini. Mungkin ini berbeda. Tapi ada yang lebih berbeda lagi. Di mana coba? Di lead A. Ini sebenarnya bukan VT, tetapi suatu apa? Artefak. Kok bisa? Lihat ini. Ketika lihat irama sinus, ini sinus, ini sinus, ini sinus. Lihat, ini ada ini di sini. Ini sinus. Ya, coba tak hapus saja biar kalian bisa lihat. Nah. Ini sebenarnya sinusnya di sini. Ini juga sinusnya di sini. Ini sinus, ini sinus. Ini sinusnya di sini. Nah, lihat, ini adalah rate dari sinus. Jadi yang A sama sekali bukan suatu aritmia. Ya, ini sebenarnya sinus tapi dengan artefak. Jadi yang berbeda sendiri yang mana? Yang A. Ya, ini adalah suatu artefak. Yang D masih kita perdebatkan nanti ya. Apakah VT atau yang lain ya. Tapi yang jelas yang berbeda sendiri ada yang atas kan ini sebenarnya adalah sinus. Oke. Lanjut dulu ya karena ternyata saya harus gantian ngomong. Oke, yang nomor 8. Sinus ya nomor 8 nih. Sinus. Nah, dengan apa? Nah, lihat di sini ada sesuatu. Apakah ini? Yang sinus? Sinus aritmia. Are you sure this is sinus aritmia? Kalau yang di sini saya setuju ini sinus. Tapi yang di sini ini apakah sinus? Yang sebelumnya? Bukan, ini adalah SVT. Ya, oke. Junctional tachycardia or whatever, kita paling gampang nyebut aja dia sebagai SVT. Karena lihat kalau sinus jelas P-nya tampak di sini. Ini sinus. Lalu yang ini. Nah, berbeda dari tampakan di sini kan?
Jadi simpelnya buat teman-teman yang masih basic kita sebut sinus, tapi dengan episode paroxysmal supraventricular tachycardia. Ya. Oke, nomor 8 selesai ya. Sekarang nomor 9. Nah, dari nomor 9 sama ini pertanyaannya juga. A, B, C, D, mana yang kira-kira berbeda? Ayo. A, B, C, D, mana yang kira-kira berbeda? Paling berbeda sendiri mana? Oke, D. Very good. Karena jelas kalau yang A ini apa? Sinus enggak? Jelas bukan sinus. Ini adalah atrial fibrilasi. Yang bawah juga sama, atrial fibrilasi. Ingat, bedakan sama atrial flutter variable block. Kalau atrial variable block ada P yang jelas, gigi gergajinya kelihatan, dan bervariasinya ada pola. Tapi kalau pada AF tidak ada pola. Ini juga tidak ada pola. Nah, ya. Nah, kalau ini apa? Nomor D. Ini sinus enggak? Atau AF enggak? Bukan AF. Tapi kok irreguler? Jadi apa? Oke, Mbak Fat bilang ini sinus aritmia. Ada yang lain? Nah, nanti teman-teman baca lagi ya di buku ya. Saya sudah pernah share buku kan, yang buku dasar untuk EKG yang buku apa namanya, satu-satunya buku yang kita butuhkan. Apa ini? Yang D kira-kira. Ini adalah multivokal atrial tachycardia. Apa sih ini dok multivokal tachycardia? Intinya adalah ketika kita melihat ada minimal 3 atau lebih gelombang P yang berbeda-beda bentuknya. Ya. Dan takikardi. Nah, misalnya ini, terus ini. Ya udah 3 tuh. Udah beda-beda semua. Kan? Ini. Nah, takikardi, P-nya berbeda-beda, berarti fokusnya berasal dari beberapa titik yang berbeda. Dan kadang-kadang memang irreguler, kayak gini irreguler, tetapi bukan AF. Ya, ini masih ada gelombang P. Cuma P-nya bentukannya beda-beda karena sumbernya dari beberapa fokus. Ya. Oke, sekarang yang nomor 10. Terakhir ya. Oke, apa ini? Ayo, tadi barusan kita bahas, sangat gampang. Sinus atau bukan? Jelas bukan sinus. Oke, terus apa? Very good. Ini ada bentukan gigi gergaji. Kok tidak teratur? Iya, karena ini, ya betul, Dr. Hans, flutter dengan variabel blok. Nah, flutter dengan variabel blok. Nah, yang lain-lain sih saya kira sih cukup oke. Ya. Aksisnya masih normal, PR interval jelas tidak bisa dihitung, RBBB kayak normal. Oke, jadi yang nomor 10 ini adalah atrial flutter dengan variabel blok. Oke, saya kira untuk sesi 10 ini kita sampai di sini dulu ya. Mohon maaf karena saya